teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas teman-teman semua. Saya percaya walaupun ini sebuah hal yang baru buat kita merayakan Natal secara online, namun saya percaya sukacita Natal tidak berkurang dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini Tuhan kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan, Sang Juru Selamat, lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya Tuhan. Maka dari itu kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebab Dia datang ke dunia membawa damai sejahtera, bawa sukacita buat kita semua. Mari kita muji Dia. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive her gift. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. He rules the world with truth and grace, and makes the nations grow. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Sebab kasih-Nya begitu besar buat setiap kita. Mari dari kita memuji Dia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan bala surga,
Haleluya. 2020 tahun ini sepertinya adalah tahun yang banyak orang tidak suka, banyak orang yang ingin segera melalui tahun 2020, segera masuk ke tahun 2021 karena social distancing, karena karantina di rumah, karena corona dan segala macamnya masalah yang ada di tahun 2020. Tapi ada satu ayat yang menguatkan saya saat menghadapi ini semua. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 28, kurang lebih bunyinya seperti ini. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita percaya kalau tahun ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ada pandemi terjadi di tahun ini, itu semua sudah Tuhan rencanakan, itu semua sudah dalam campur tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan saya bersyukur pandemi terjadi di tahun 2020, bukan di tahun 2000, di saat sekarang kita sudah bisa punya internet yang canggih, teknologi yang canggih, sampai kita bisa bersama-sama merayakan Natal secara virtual sekarang ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita, mari kita menyembah Dia. Kita percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang
Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Dia, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, penasehat Raja, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, memberkati hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut lidahnya untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Natal yang istimewa, Natal yang spesial karena kita merayakan dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kita percaya kita tidak akan kehilangan makna Natal, bahkan justru kita akan menghayati semakin dalam suasana yang seperti sekarang ini. Saya ajak kita melihat dari satu peristiwa yang biasa dipelajari di dalam sekitar Natal, ya, yaitu tentang orang Majus. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Dan kami datang untuk menyembah Dia. Nah, coba bayangkan orang Majus yang datang dari jauh, menempuh perjalanan yang panjang dan tidak sebentar, melewati berbagai macam kesulitan, melewati berbagai macam tantangan di dalam perjalanan, tetapi mereka memiliki satu tujuan, yaitu apa? Untuk menyembah Dia. Nah, inilah yang saya pikir itu penting bagi kita, supaya jangan sampai perayaan Natal ini kita kehilangan spiritnya hanya
terjebak kepada acaranya. Saya harap kita semua nangkep yang menjadi spirit dari Natal, yaitu kita datang untuk menyembah Dia. Dan kalau kita melihat orang Majus ini, maka kita melihat bagaimana dia rela menempuh perjalanan yang jauh untuk menyembah Dia. Nah, kerelaan untuk menempuh inilah yang penting bagi kita. Ya. Tujuan menyembah Dia disertai dengan apa? Kerelaan untuk menempuh. Untuk menanggung yang harus dilakukan. Saya jadi ingat satu kali Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ada seseorang yang menemukan harta yang sangat berharga di satu pekarangan. Apa yang dia lakukan? Dia jual seluruh miliknya supaya dia bisa membeli pekarangan itu. Pekarangan yang ada harta yang terpendam di dalamnya. Demikianlah juga kita ketika kita mau mencari Yesus, menyembah Yesus, maka apapun kita lakukan kita rela untuk menempuh supaya apa? Supaya kita bisa menyembah Dia. Dan saya mau sampaikan, ini yang tidak dimiliki oleh para imam dan ahli Taurat. Pada waktu itu, orang-orang Majus diterima oleh Herodes. Setelah Herodes dikasih tahu oleh orang Majus bahwa telah lahir raja Yahudi yang baru, maka kemudian Herodes mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan para imam, ditanya di mana, apakah benar ini dicatat oleh kitabmu? Di mana itu akan terjadi? Dan para imam bisa menyebutkan dengan persis raja yang baru yang akan lahir itu ada di Bethlehem. Maka Herodes berkata kepada orang Majus untuk pergi ke Bethlehem dan mengecek apakah benar demikian, dan kalau memang benar supaya kembali dan melaporkan. Ini berita besar yang telah ditunggu dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, bahwa janji akan lahirnya juru selamat sudah diketahui oleh semua orang Yahudi, diketahui juga oleh para imam dan ahli Taurat. Tetapi mereka terlalu malas untuk bergerak. Mereka terlalu malas untuk capek sedikit, untuk ikut melangkah dari Yerusalem ke Bethlehem. Akibatnya, kemalasan mereka mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk menyembah Yesus. Karena orang Majus tidak kembali melalui jalan yang sama oleh pemberitahuan malaikat. Nah, jadi yang penting bagi kita sekarang, bagaimana kita rela untuk apa? Untuk menempuh. Rela untuk membayar harga. Rela untuk melakukan hal-hal tertentu untuk sesuatu yang sangat mulia. Rela untuk menanggung. Kita percaya Yesus yang kita rayakan, Yesus juru selamat kita, Yesus yang sangat mulia, sebetulnya tersedia bagi siapa saja. Dia memakai siapa saja. Tetapi adakah ia mendapati orang-orang yang rela menempuh? Saya harap Yesus menemukannya di tengah-tengah kita. Amin. Kita semua karena mencintai Tuhan, kita mau menempuh perjalanan. Kita mau menempuh hal-hal yang harus kita lakukan supaya apa? Kita bisa datang dan menyembah Dia, melayani Dia. Karena orang Majus, mereka datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus. Mari kita sungguh-sungguh memikirkan hal ini dan melakukannya, yaitu
Kita datang menyembah Dia untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apakah yang kita persembahkan? Apakah kita mau mempersembahkan harta kita? Apakah kita mau mempersembahkan sesuatu yang paling berharga bagi kita? Saya pikir yang terutama yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, yaitu apa? Yaitu jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Kita semua bergerak bersama untuk kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi, karena Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita telah menerima anugerah keselamatan, tetapi masih ada banyak teman kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, mereka yang belum mengalami itu. Dan itulah yang menjadi persembahan kita. Wow, saya nggak bisa, Pak Suki, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa begini-begini. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Ya, kita bisa melakukannya bersama-sama. Semua acara kita akan kita upload di YouTube, akan bisa disaksikan oleh siapa saja, kapan saja. Kita bisa ajak mereka untuk menonton itu. Ya, bagian kita menyiapkan acaranya yang baik. Beberapa teman akan menyiapkan itu, tapi kita semua bisa mengajak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, famili kita, adik-adik kita, kakak, papa, mama kita untuk melihat ini. Dan kita doakan sama-sama supaya Tuhan rohnya bekerja dan jiwa-jiwa itu mengalami jamahan Tuhan. Bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberi kepada kita karunia. Tuhan memberi kepada kita kemampuan. Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Karena itu mari kita buka mata kita, perhatikan lingkungan sekitar kita. Ada banyak orang yang bisa kita ajak. Bayangin saja kalau misal setiap satu orang kita mengajak 5 orang. Maka ada berapa banyak jiwa yang akan menonton acara kita dan mereka akan mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kasih Tuhan telah dinyatakan kepada manusia melalui Yesus anaknya yang tunggal itu. Ya, Yesus yang menjadi anugerah yang terindah bagi kita. Dia telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita yang tidak sanggup terlepas dari dosa dengan usaha kita sendiri. Tetapi lewat kematian Yesus di kayu salib, kita menerima penebusan yang sempurna. Nah sekarang Tuhan sedang membuka kesempatan yang sangat terbuka di depan kita untuk menjadi kawan sekerja Allah. Tahukah kalian bahwa hari-hari ini ada banyak orang itu seperti Sakeus. Sakeus pada waktu Yesus datang, dia pengen lihat Yesus. Tetapi dia tidak mau diketahui oleh orang banyak bahwa dia juga ingin melihat Yesus. Karena itu dia naik pohon. Karena dia tidak mau dilihat oleh orang banyak. Sekarang demikian juga. Sebetulnya berita keselamatan, kedamaian, sukacita Natal karena kehadiran Tuhan. Orang banyak pengen lihat. Orang banyak pengen tahu dan mendengar. Orang banyak pengen mendapat penjelasan lebih dalam lagi. Tapi mereka tidak mau dilihat oleh banyak orang. Nah, kalau kita tahu orang-orang tersebut, kasih linknya, kasih alamat YouTube-nya, kasih kesempatan untuk mereka mendapatkan kesempatan menonton, melihat, dan mereka akan dijamah oleh Tuhan. Orang-orang demikian ada di sekolah-sekolah. Mereka ada di tempat-tempat bermain. Mereka ada di mall. Bahkan mungkin mereka juga ada di kamar-kamar pribadi mereka. Ketika mereka sendiri pada momen Natal, mereka mendengar lagu-lagu Natal. Mereka mendengar cerita-cerita Natal dari kata orang yang pernah dia dengar selentingan. Tapi tidak seberapa jelas.
tidak seberapa kuat sehingga dia tidak mengerti. Mereka menangkap suasana Natal tapi tidak mengerti Natal. Kita bisa menjadi kawan sekerja Allah supaya mereka mendapat kesempatan untuk mengerti Yesus dan mereka percaya kepada Yesus. Karena itu jangan terlalu sibuk melihat diri sendiri. Aku masih begini, aku kurang ini, aku sulit ini dan sebagainya. Jangan terlalu melihat diri sendiri, tetapi angkat kepala kita, angkat wajah kita, angkat mata kita, lihat sekeliling. Lihat tetangga, lihat sanak famili, lihat saudara, lihat sahabat kita. Mereka orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Pandang anugerah Tuhan bagi kita. Dia yang berkenan memakai kita untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi alat keselamatan bagi jiwa-jiwa. Karena itu Natal bicara tentang kita semua. Karena kita belajar dari orang-orang Majus yang berani menempuh perjalanan. Yang berani menempuh harga yang harus dibayar untuk menyembah raja, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bagi kita rela menempuh perjalanan panjang supaya kita bisa menyembah Dia dan mempersembahkan jiwa-jiwa untuk kesukaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, kami mau Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Roh Kudus memampukan kami, beri kami telinga, beri kami mata untuk menangkap apa yang Engkau kehendaki, yaitu jiwa-jiwa yang akan kami ajak untuk mendengar firman-Mu, supaya mereka menerima kasih, kebenaran, dan anugerah keselamatan daripadamu. Ini kami Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rangkaian acara Natal kami. Tuhan berkati seluruh persiapannya, Tuhan berkati acaranya, Tuhan berkati tayangannya nanti Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang mendapat berkat melalui acara ini. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.